Halo saudara, selamat bertemu dengan saya Sutalyono di channelnya Wong Bodo. Ya, senang sekali Anda berkenan mengunjungi channel saya ini untuk menonton video kali ini dan saya sampaikan terima kasih. Ya, salam dan doa kami, semoga Anda dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberkati dengan hidup damai dan sejahtera. Saya mohon saudara berkenan mengawali video saya ini, menonton video saya ini dengan cara memencet subscribe, kemudian like, dan kalau dipandang ini nanti bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-teman yang lain. Saudara, kali ini saya akan melaporkan tentang bagaimana cara membuat bahan untuk mengusir serangga, tetapi bukan menggunakan bahan-bahan kimia atau pestisida yang kimiawi, yang toksik, yang beracun. Tapi kita menggunakan bahan-bahan organik ya untuk mencegah dan mengusir serangga-serangga penyebab keriting pada tanaman kita. Nah, bahan-bahannya yang diperlukan adalah ini adalah kunyit, ya, bubuk kunyit yang saya dapatkan dari warung tetangga sebelah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini jeruk nipis yang akan saya pakai sebagai campuran. Kemudian bahan-bahan yang lainnya tentu saja air, ya, air 1 liter untuk 1 saset ini saya sudah siapkan. Kemudian bahan yang perlu digunakan lain adalah penyaring. Ya, penyaringnya saya pakai berlapis-lapis. Ya, ada penyaring santan, kemudian ini saya pakai ini, tetapi sayangnya ini sudah bolong. Nah, kemudian saya pakai penyaring yang ini juga. Selain itu juga nanti saya akan gunakan penyaring yang terakhir adalah menggunakan kain bahan kaos. Nah, mengapa saya harus gunakan ini? Karena saya punya pengalaman beberapa hari yang lalu, setelah saya semprotkan menggunakan semprotan ini, ternyata semprotan ini macet, ya, macet karena ada ekstrak yang masih menjendal sehingga masuk di sistem ini dan tidak bisa saya semprotkan. Baik saudara, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Cara membuatnya adalah demikian. Ya. Ini ada air, kemudian saya gunting. Ya, gunting ini, kemudian saya tuangkan di sini. Ya, saya tuangkan di sini sehingga tampak cairan ini berwarna kuning. Kemudian saya iriskan jeruk nipisnya, saya iris seperti ini. Setelah itu kemudian saya peras di sini, peras semua, ya. Setelah saya peras, kemudian saya aduk, kemudian saya berikan ini 1 tetes sabun untuk mencuci piring, ya, sebagai pengikatnya nanti. 1 tetes, ya. Kemudian saya diamkan 2 jam. Setelah saya aduk-aduk, saya diamkan 2 jam. Nah,
Saya sudah menyiapkan 2 jam yang lalu. Ini cairan yang sudah saya buat ya, seperti ini. Kemudian akan saya saring ya, akan saya saring di dalam 2 wadah yang ada ini. Dalam 2 wadah yang ada ya, saya saring seperti ini. Ini ada 3 lapis saringan. Oh, ternyata satu rantang ini bisa memuat 1 liter air ya. Ya, kemudian dari bahan ini maka saya akan saring lagi menggunakan saringan yang lebih halus, yaitu menggunakan kain ya, menggunakan kain. Dan akan saya saring ke wadah ini ya. Ya, ini untuk tataan supaya kainnya tidak langsung masuk meluncur ke bawah. Ya, jadilah larutan kunyit ini seperti ini. Seperti ini. Ini lumayan lancar karena endapannya berada di bawah. Ya, ada di bawah endapannya. Ya, kalau sudah agak tidak terlalu lancar, saya geser ke saringan yang belum terkena endapan itu tadi ya, sehingga lumayan lancar ya. Memang untuk membuat sesuatu di dalam hobi bertanam ini kita harus kreatif, saudara. Jadi tidak cukup hanya mengandalkan satu metode saja. Kadang-kadang metode yang ini kurang begitu cocok, maka kita kombinasi dengan metode yang lain. Ini masih kita peras. Nah, demikian saudara. Ya, saya tunjukkan bahwa cairan yang ada di rantang hijau ini sudah lumayan tidak terlalu kental. Harapannya bahan-bahan baku yang terkandung di dalam kunyit itu sudah terlarut, tetapi tidak sampai membuat spraynya ini nanti buntu. Kemudian saya tuangkan di tangki sprayer saya seperti ini. Ya, ternyata masih juga ada endapan-endapannya. Karena masih ada endapannya, saya akan lakukan penyaringan lagi. Udah berapa lapis saringan ini ya, supaya tidak macet nanti. Kalau macet susah, nanti harus membongkar sprayer ini untuk dilakukan servis ya. Ya, dengan demikian sudah masuk semua. Nah, sisa-sisa endapan seperti ini jangan dibuang. Nah, seperti ini masih ada toh endapannya. Ini jangan dibuang. Nanti kita akan gunakan juga untuk langsung dipercikkan ke dalam
media tanam dan dahan-dahannya. Ini yang akan saya gunakan sebagai sprayer. Ya, sudah selesailah, sudah tinggal nanti mengaplikasikan ke dalam tanaman. Saya membuat ini karena ada satu pot cabai saya yang sudah cukup bagus tumbuhnya. Setelah saya pruning, sekarang saya melihat ada beberapa serangga seperti semut itu yang nanti menjadi penyebab cabai saya keriting. Demikian saudara yang bisa saya lakukan. Semoga ini bermanfaat untuk pengetahuan kita bersama. Dan yang penting saudara, jangan menggunakan bahan pestisida kimia atau insektisida kimia yang kita tahu bahwa itu toksik atau beracun, akan membahayakan terhadap kesehatan kita. Ya, gunakan sedapat mungkin dengan cara mekanik. Ya, kalau bisa disemprot menggunakan air saja, biar hewan-hewan yang kecil-kecil, binatang-binatang kecil itu secara mekanik akan terbuang. Nah, kalau terpaksa masih ada, maka sore hari kita semprot pakai bahan-bahan seperti yang saya buat ini. Dengan demikian hasil yang kita tanam itu baik cabai, tomat atau yang lain-lain benar-benar organik, bebas dari